Yoho, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Di chapter kemarin, kita diperlihatkan hal-hal yang sangat menarik. Saking menariknya, kita sebagai penonton Shinsengji Season 4 kali ini semakin menggila dibuatnya, bukan? Bagaimana bisa kita melupakan hal-hal yang sangat menarik terjadi di chapter kemarin? Seperti masa lalu Raja Rao yang ternyata berkat dirinya dan Buddha, perseteruan antara langit dan kerajaan Asura bisa berakhir. Kemudian, si kerasakti Sun Wukong yang di chapter kemarin dia mendapatkan dua misi khusus dari Buddha, di mana dia harus datang ke kerajaan langit untuk memberikan pedang Xintian kepada Guan Yin. Karena dengan begitu, rencana Buddha Rulai akan berjalan dengan sempurna. Lalu yang terakhir, kita diperlihatkan perjalanan baru Tantanzang, yang dimana mereka sedang berkemah terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan jauh mereka. Kemudian di tengah larutnya malam atau di tengah larutnya sang bulan, Aose tiba-tiba berada di tempat tidurnya Shishiyoi, serta sepertinya dia akan melakukan hal yang sangatlah gila yang akan membuat keributan terjadi. Wow, sungguh chapter yang sangat gila. Raja Rao dan Buddha, Sun Wukong dengan misi barunya. Lalu perjalanan baru Tantanzang sepertinya akan dibaluti pengkhianatan di sana. Oke, sebelum kita masuk ke chapter berikutnya, alangkah baiknya nih jika kalian bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita berikutnya. Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan chapter kemarin, di mana Aose berlari membawa Shiyoi ke suatu tempat untuk memberikan Shiyoi kepada si kakek naga. Bagi kalian yang gak tahu siapa kakek naga itu, dia adalah kakek leluhur sang naga yang menyelamatkan Aose dari burung Garuda, serta yang memaksa Aose untuk membawakan Shiyoi ke hadapannya dengan iming-iming dirinya akan membebaskan teman Aose yaitu Aoling. Aose yang sudah sampai di suatu tempat mulai memberikan kode ke kakek naga agar si kakek naga itu muncul. Dan benar saja, kakek naga itu muncul di depan Aose serta berkata kepada Aose, "Apakah kau membawanya?" Aose pun menjawab kalau dia sudah membawa apa yang kakek itu inginkan. Kakek itu pun berkata, "Wow, kau ternyata bisa diandalkan juga ya nak. Tapi bagaimana dengan yang lain? Maksudku Tantanzang dan juga muridnya." Aose pun berkata, "Tenang saja, mereka semua sedang tidur pulas layaknya seekor babi." Kemudian kakek itu pun meminta Shiyoi untuk diberikan kepadanya. "Tunggu dulu kakek tua, sebaiknya kau berikan Aoling terlebih dahulu kepadaku. Jika tidak, aku akan membuang Shiyoi ke dalam jurang yang tak bertepi ini, sehingga kau tak bisa mendapatkannya." Kakek naga itu pun mensetujuinya dan memberikan Aoling terlebih dahulu kepada Aose. Lalu Aose pun melemparkan Shiyoi kepada kakek naga. Di saat kakek naga itu mulai senang dengan apa yang ada di hadapannya, tiba-tiba Shiyoi pun berubah menjadi sang wucing yang sedang menyamar. Kakek naga itu pun kaget dan merasa tertipu. Lalu sang wucing pun menyerang kakek naga dengan tubuh pasirnya, serta mengikat tubuh kakek naga itu ke bebatuan. Kemudian Cepat Kai pun melemparkan batu besar itu ke dalam jurang yang membuat si kakek naga itu tertarik ke dalamnya. Dan rencana mereka pun berhasil. Semua orang keluar lalu berlari sejauh mungkin dari tempat itu, karena menurut perkataan Aose, kakek naga itu sangatlah kuat. Cepat Kai yang mendengarkan perkataan Aose pun berkata, "Bagaimana bisa kakek tua lemah itu sangatlah kuat? Jika dilihat dari fisiknya, dia itu hanya kakek naga yang tua dan juga lemah." Aose yang mendengarkan perkataan Cepat Kai itu pun berkata, "Diam saja. Jika kau tak percaya, dia bisa mengalahkanmu sendirian." Kemudian scene pun berpindah ke beberapa waktu yang lalu, di mana Aose akan mengambil Shiyoi. Tetapi aksinya ini ketahuan oleh Tantanzang dan diinterogasi di sana. Aose pun berkata kepada Tantanzang apa masalah sebenarnya. Lalu Tantanzang pun mengerti apa yang dilakukan Aose ini, dan mereka pun memutuskan untuk mengatur sebuah rencana untuk menipu sang kakek naga.
Kemudian, scene pun berpindah lagi ke timeline sekarang, di mana rombongan Tantan Zhang sedang berlari sejauh mungkin untuk menjauhi sang naga itu. Dan benar saja, kakek itu pun muncul dari dalam jurang dengan petir dahsyat yang menyambar ke atas langit. Semua orang kaget dibuatnya, karena mereka tahu aura kakek naga ini sangatlah kuat dan menakutkan. Lalu kakek itu pun berbicara. Tega sekali kalian ya, mendorong kakek tua sepertiku ke dalam jurang seperti ini. Dasar kalian orang-orang gak ada akhlak. Kemudian kakek itu pun berkata kepada Auze, Auze, aku sungguh kecewa kepadamu. Aku tak menyangka kau akan mengkhianatiku. Sekarang tidak ada pilihan lain untuk menghabisi kalian semua. Auze pun berkata, maafkan aku kakek, tapi aku tidak bisa mengkhianati teman-temanku. Dan aku tidak takut padamu, meski aku tahu kau sangatlah kuat, tapi aku tak sendirian. Sang kakek naga yang mendengarkan hal itu pun sontak marah dan berkata, baiklah, jika itu yang kalian mau. Aku akan menghabisi kalian semua dengan secepat kilat, agar aku bisa hidup kembali di dunia panah ini. Lihatlah baik-baik kalian semua, akan kutunjukkan kekuatan seekor naga yang sesungguhnya. Dan tiba-tiba, boom, ledakan besar pun terjadi di sana, serta mengakhiri chapter kali ini. Wow, sungguh akhir chapter yang sangat membagongkan kan? Lalu, bagaimana nasib Tantan Zhang dan muridnya nih? Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Buat kalian yang penasaran dengan alur cerita si Shinji season 4 ini, kalian bisa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Serta kalian juga bisa like jika kalian mau. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di next video. Bye bye.